Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan review beberapa jenis biota yang ada di akuarium saya. Yang pertama ini ada Sinarina hijau. Dari Sinarina hijau ini, untuk jenis Sinarina ini banyak jenisnya. Ada yang hijau aja, ada yang merah, ada yang orange, ada yang multi juga. Cuma yang ini ada Sinarina hijau. Ini ada beberapa biji jenis karang otak. Cuma ini kurang bagus karang otaknya ini. Karang otaknya ini lagi masa pemulihan, lagi melting gitu. Ya, untung-untungan lah, hidup atau mati kayak gitu kan. Nah, ini saya punya Nemo satu ekor. Ini clownfish yang biasa dikenal Nemo. Biasanya kalau para reviewers pemula itu mereka paling tahu ini jenis Nemo. Nah, yang di sebelahnya itu jenisnya jenis Nemo juga, tapi lebih dikenal dengan Polymas atau giro pasir. Nah, ini biasanya kalau jenis dua ekor ikan ini, dia kalau sesama jenis Nemo, tapi dia ini kan beda jenis nih. Kalau misalnya dia digabung dalam satu akuarium, itu biasanya di awal-awal itu dia kelahi dulu. Nah, tapi nanti kalau misalnya dia seukuran, dia akan berteman. Nah, minimal untuk menghindari perkelahian itu, jadi dua jenis Nemo yang berbeda kalau bisa dimasukkan berbarengan. Nah, selanjutnya saya punya satu ikan. Ini jenisnya Botana ekor putih. Nah, biasanya jenis botana ini dia cenderung makan lumut. Dia lebih suka makan lumut, tapi kalau sudah lama kita pelihara, dia juga lancar makan pelet. Oh ya, ini untuk jenis Nemonya ini juga usahakan kalau teman-teman beli yang sudah lancar makan pelet ya di tempat penjualnya. Nah, ini ada saya punya jenis Botana ekor putih. Ini bagus sekali teman-teman. Dia rutin untuk membersihkan akuarium kita. Nah, jadi dia makanin lumut. Nah, dicari. Gitu. Saya juga punya ada ikan jabing glodok, cuma dia sembunyi ada di dalam. Ikan jabing glodok, nah cuma sembunyi. Nah, untuk koralnya ini saya punya ini jenisnya batu hiu. Untuk koralnya ini jenisnya batu hiu teman-teman. Nah, untuk batu hiu ini perawatannya menurut saya mudah. Jadi dia dari pemula sampai medium itu udah bisa perawatannya. Kalau untuk batu hiu ini sendiri bagusnya di suhu 26 sampai 28. Dia mekarnya maksimal. Ini karena suhu di tempat saya ini kurang. Jadi mekarnya kurang maksimal. Nah, yang di belakang itu batu jeruk. Nah, untuk batu jeruk ini sendiri, kalau batu jeruk ini dia agak lebih minta dingin ya dibanding batu hiu. Kalau bisa dia stabil di angka 27 apa 28 gitu, stabil, jangan terlalu turun atau terlalu naik. Ya kalau terlalu turun maka dia susah untuk mekarnya. Nih contohnya ini kemarin pertama masuk itu mekarnya bagus, tapi pas udah lama kelamaan mekarnya udah mulai kurang, tapi nggak mati. Cuma kalau misalnya jangka panjang dia akan mati. Nah, selanjutnya saya punya ini jenis karang kuku. Ini karang kuku cabang, cuma satu cabang sih. Nah, ini karang kuku cabang. Kalau untuk karang kuku cabang ini teman-teman, pemeliharaannya menurut saya sih medium. Jadi dia nggak terlalu cerewet juga. Yang paling mudah sih sebenarnya jenis batu hiu ini. Nah, cuma kalau untuk karang kuku ini saya rekomendasikan kalau teman-teman udah lumayan lama lah di reef tank, baru teman-teman setelah masukin batu hiu untuk karang kuku ini. Karang kuku ini pun banyak nih jenisnya juga nih. Ada yang coklat kayak gini, ada yang hijau, ada yang merah atau orange. Nah, jenis karang kuku ini bagus. Dia kalaunya di luar negeri itu dikenal dengan nama hammer coral. Nah, ini juga jenis karang kuku nih. Ini saya punya yang 3 cabang karang kuku. Nah, karang kuku ini juga karang kuku. Dia lebih lama sih ini karang kukunya, cuma nggak terlalu mekar yang ini.
Nah terus saya punya polip-polipan nih. Kalau yang ini yang kecil, ini ada polip kancing. Ini kemarin saya coba pret, pindahin ke sini satu. Sekarang saya punya akuarium yang agak gedean, pret ke sini ternyata hidup nih. Ini anakannya. Ini yang besar nggak tahu kenapa nggak mekar hari ini. Nah terus ini saya punya polip, kalau saya bilangnya sih ini jenisnya Eagle A. Nah cuma ini kurang fokus ya, sorry teman-teman ya, karena posisi saya toko di pinggir jalan jadi agak susah kedengeran ini. Nah ini teman-teman, akuarium saya ya sederhana banget sih, tapi ya untuk river pemula patutlah dicoba. Nah, ini saya juga punya polip bintang tapi nggak mekar nih teman-teman, masih banyak trouble sih di akuarium saya nih. Nah pelan-pelan saya perbaiki lah ya, mudah-mudahan kedepannya nanti bisa lebih baik lagi. Ini saya punya jamur nih, jamur redactis merah. Nah ini jamur redactis merah ini perawatannya gampang banget nih. Kalau teman-teman pengen pelihara jenis-jenis yang selain apa namanya untuk yang LPS yang melambai, ini jamur juga kuat nih, dia kuat nih. Ini saya udah lebih 1 bulan di sini ya, bagus. Saya juga punya anemon nih teman-teman. Nah ini saya punya anemon, jenisnya anemon jagung. Kalau anemon jagung ini yang kecil nih, kurang lebih sejempol kaki kira-kira ini. Nah untuk anemon jagung ini perawatannya gampang sebenarnya. Dia nggak perlu cahaya kuat, nggak bergantung pada cahaya lah intinya. Yang penting anemon ini kita kasih makan, semakin sering kita ngasih makan dia akan semakin mekar dan juga cepat besar. Nah untuk jenis anemon ini biasanya ada beberapa jenis anemon. Kalau yang ini anemon jagung. Nah anemon jagung ini kalau teman-teman mau bagus itu dikasih makan pakai udang, daging udang. Nah untuk daging udang itu sendiri teman-teman boleh pakai daging udang yang beli di pasar itu, ambil dagingnya dikasihkan langsung di mulutnya pas di tengah-tengah kayak gitu. Nah untuk daging udangnya, saya juga punya jenisnya anemon ini, anemon rock flower, cuma kurang kelihatan sih ini, dia agak sembunyi ke dalam jadi kurang jelas anemonnya. Nah, jadi kira-kira teman-teman untuk akuarium dengan ini, kapasitas akuarium saya ini 40 cm ya, dengan lampunya saya lupa mereknya ini lampunya, tapi ya cukup lah gitu untuk memberikan cahaya untuk koral dan ikan. Nah ini yang saya sebut tadi, ikan jabing, dia khusus untuk makan lumut. Nah dia ke belakang. Nah oke, kita lanjut. Untuk akuarium ini sendiri ukurannya 40 kali 40 kali 40, jadi panjang lebar tinggi 40-40. Untuk biaya pembuatan akuarium ini sendiri kalau di tempat saya ini harganya sekitar 250.000 untuk akuarium ini. Nah itu untuk akuarium saja teman-teman. Untuk peralatan yang lain seperti pasir kita nanti belikan, untuk karang jahe juga. Untuk detroknya kalau saya ini gunakan kurang lebih 5 bungkus pasir Bali bisa, pakai pasir pantai bisa, tapi ini saya mix sih pasir kasar sama pasir Bali biar lebih bagus kelihatannya. Cuma ini udah agak di atas ini sebagian karena dibongkar sama ikan jabing itu. Nah untuk pasir ini saya pakai 5 bungkus itu sekitar 15.000. Kalau di sini per bungkusnya kalau 5 bungkus berarti 75.000 kan ya. Habis itu untuk karang detroknya ini yang jenisnya seperti SPS ya kalau saya bilang. Cuma ini detroknya ini alami. Ini kita tidak tanpa semen. Ini kalau di sini biasanya beli itu kisaran 50.000 sampai 100.000 satu biji yang kayak gini. Ini detroknya aja nih ya, bukan koralnya nggak masuk. Nah terus untuk lampu sendiri beli di toko online teman-teman ya. Untuk lampu kalau teman-teman mau beli di toko online
itu kisaran harganya lampu ini kurang lebih 350.000. Ini saya menggunakan wave maker. Untuk wave makernya ini harganya sekitar 75.000. Nah, terus yang tidak kalah penting, saya menggunakan pompa yang murah merek Anggila di belakang. Itu harganya sekitar 70.000. Terus pipa. Jadi untuk sirkulasinya teman-teman ya di sini. Oke, masuknya ke sini, masuk ke sini. Terus masuk ke sini. Nah, di sini saya punya skimmer. Ini skimmer untuk mengangkat kotoran yang tidak tersaring di saringan pertama. Setelah diangkat oleh skimmer, saya masuk ke sini airnya. Nah, di sini nanti akan dialirkan ke sini. Nah, karena untuk output dari pompa ini kecil, kurang deras, maka saya tambahkan wave maker untuk menambahkan ombak untuk ikan dan koral, jadi lebih bagus teman-teman. Jadi kira-kira untuk biayanya ini secara keseluruhan kalau kita bikin sendiri itu harganya kira-kira ya 500-600 ribuan lah. Nah, itu untuk harga di tempat saya ya. Kalau di tempat teman-teman saya kurang tahu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau low budget, bisa teman-teman pakai yang lampu celup bisa. Tapi untuk lampu celup koral tidak saya sarankan, tapi untuk ikan bisa teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk beberapa jenis koralnya yang saya punya saat ini. Ada sinarina, karang otaknya ini udah bleaching sih ya, semoga aja masih hidup teman-teman, soalnya lumayan mahal sih saya belinya. Ini ada zoa, ini ada polip kancing, ada jenis batu hiu, nemo saya punya. Oke teman-teman, jangan lupa support saya, subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.